Musisi Lilo sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang grup band Club Project. Sejak hengkang beberapa tahun silam, Lilo yang kini mengomandani grup barunya Exotic ternyata masih terpengaruh oleh warna musik grup band yang sempat diterpa isu bubar itu. Pengaruh kuat terhadap Club Project itu terlihat dari bagaimana Lilo menyisipkan lagu Semoga yang sempat menjadi hitsnya Club Project. Beberapa waktu lalu sikap Lilo yang mencantumkan lagu Semoga untuk album baru Exotic. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik dari kehidupan selebriti di tanah air. Dan seperti biasanya, selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak informasi terbaru dari orang-orang terkenal yang berhasil disunting oleh tim redaksi Cek dari Cek. Sekarang kita saksikan dahulu kilasan tayangannya. Titi DJ kembali sibuk manggung. Padahal beberapa waktu lalu ia terpaksa berhenti manggung karena menderita sakit kulit sirosis yang membuat kulitnya mengelupas. Simak penuturan Titi tentang upaya penyembuhan penyakitnya tersebut. Jangan lewatkan pula rangkuman informasi ringan, hangat dan menarik dari dunia selebriti. Di antaranya tentang Krisdayanti yang menyempatkan diri hadir dalam sebuah acara pengajian di tengah kesibukannya. Doni Kusuma dilaporkan ke polisi oleh istrinya sendiri Yuni Indriati karena telah melakukan tindak kekerasan. Simak informasi terbarunya dalam tayangan Cek dari Cek hari ini. Penyakit kulit atau sirosis yang menyerang artis Titi DJ beberapa waktu lalu ternyata baru diketahui sebagai penyakit keturunan. Sebagai artis tentu saja Titi merasa terganggu karena selama penyakit kulit itu menyerang hampir 3 bulan ia tidak berani manggung. Beginilah penampilan artis Titi DJ setelah sembuh dari sirosis, penyakit kulit yang membuat kondisi kulit penderitanya mengelupas dan berwarna kemerahan. Saat ditemui tim Cek dari Cek Rabu kemarin, Titi menceritakan sirosis yang dideritanya merupakan penyakit keturunan. Sebenarnya sudah sejak 8 tahun yang lalu, istri Andrew Dacorty ini telah mengidap sirosis. Beberapa waktu lalu penyakit ini tiba-tiba muncul dan cukup mengganggu. Pada bagian siku dan lutut Titi ada bintik-bintik berwarna kemerahan sebesar uang logam. Dengan kondisi kulit seperti itu, ibu 5 anak ini tidak mungkin tampil di depan umum apalagi jika harus manggung. Terpaksa untuk sementara waktu Titi berhenti menyanyi di atas panggung. Bahkan 10 kontrak kerja nyanyi Titi terpaksa dibatalkan. Sebulan penuh Titi diam di rumah. Ia berkonsentrasi mengobati penyakitnya dan berbagai cara akhirnya ia tempuh mulai dari pengobatan tradisional sampai modern. Sebenarnya macam-macam sekali pengobatan untuk psoriasis gitu. Karena saya juga banyak baca buku yang bermacam-macam pula tentang psoriasis. Ya jadi ya saya pasti pengen pengen sembuh kan. Kalau banyak yang bilang nggak mungkin sembuh 100%, mungkin sampai 95% aja udah bagus gitu. Di Western medicine sendiri tidak ada obatnya untuk menyembuhkan total, yang ada untuk meredam aja gitu. Tapi pasti akan kumat lagi. Nah kita sebagai manusia kan kadang-kadang pengen cari usaha lain gitu kan. Maksudnya pengen cari apakah ada alternatif lain selain pengobatan Western medicine gitu kan. Karena ada teman saya yang bukan teman sih sebenarnya lebih kepada terapis, tuh dia tuh seorang naturopati. Jadi dia kalau menyembuhkan penyakit pasti memakai obat-obatan yang alamiah gitu dari tumbuh-tumbuhan gitu. Saat Titi mengkonsumsi obat tersebut, apa efek yang dirasakannya? Yang minum itu tuh bisa beda-beda efeknya gitu ya. Bisa ada yang cepat keluar, ada yang 6 bulan baru keluar gitu, tergantung kondisi si pasiennya itu sendiri gitu. Nah saya baru 2 bulan itu minum, merah keluar dari muka sampai ke kaki gitu. Dan iya merah gitu, ngelotok gitu. Sebenarnya kalau saya terusin itu akan bagus sekali gitu. Maksudnya akan hilang sampai 95%. Selain obat yang diminum, adakah obat lain yang Titi konsumsi? Pakai salep aja gitu, karena di pengobatan Western medicine pun pakai semuanya obat pasti selalu mengandung kortikosteroid. Sementara kortikosteroid itu sangat
buruk sekali efeknya buat tubuh kita manusia, bisa membuat keropos tulang, Akibat penyakit tersebut, apa kerugian yang sangat besar yang Titi alami? banyak kontrak yang harus saya batalin. Kini kondisi kulit Titi terlihat mulai membaik. Titi tidak segan lagi menerima kehadiran wartawan untuk diwawancarai. Ini tentu berbeda ketika penyakit itu kambuh. Titi sama sekali tidak mau ditemui oleh wartawan. Aktivitas Titi pun kini sudah mulai berjalan normal. Meski demikian, ia masih menjalankan pengobatan rutin agar sakitnya itu benar-benar sembuh total. Katanya kalau tingkat stres saya tinggi bisa kambuh gitu itu, tapi juga ada faktor genetik gitu. Pemirsa, berbagai peristiwa di dunia selebriti terus terjadi. Tim Cek dari Cek telah menyunting berbagai berita ringan, hangat, dan menarik yang sayang jika dilewatkan. Musisi Lilo sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang grup band Club Project. Sejak hengkang beberapa tahun silam, Lilo yang kini mengomandani grup barunya Exotic ternyata masih terpengaruh oleh warna musik grup band yang sempat diterpa isu bubar itu. Pengaruh kuat terhadap Club Project itu terlihat dari bagaimana Lilo menyisipkan lagu Semoga yang sempat menjadi hitsnya Club Project. Beberapa waktu lalu sikap Lilo yang mencantumkan lagu Semoga untuk album baru Exotic bertajuk Langkah Awal memang sempat ramai menjadi pemberitaan. Lilo dikabarkan tidak meminta izin saat mengambil lagu tersebut. Ditemui hari Senin lalu saat Exotic mengisi acara di Cafe The Club, Yogyakarta, Lilo menjelaskan alasan mengambil lagu Semoga untuk album barunya. Menurut Lilo, dia tidak harus meminta izin karena lagu tersebut ciptaannya sendiri. Pengarang lagu itu tidak usah minta izin, cukup memberitahu. Jadi memberi izin dengan meminta izin dengan memberitahu itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau memberitahu artinya tidak usah minta izin, kan lagunya lagu saya. Apa yang mendasari Lilo sehingga ngotot memasukkan lagu Semoga? Memang belum dipublish, jadi masih tanah tak bertuan gitu. Jadi siapapun boleh pakai dengan catatan memberitahu, tapi nggak usah minta izin. Beda minta izin memberitahu. Memberitahu itu otomatis ada hak di situ. Jadi lagu tuh mau dipakai mau apa? Mau royalty atau mau flat? Lantas bagaimana kemudian Lilo menyelesaikan masalah ini? Sudah dibereskan. Jadi bersama KCI sudah nggak ada masalah. Penampilan Lilo bersama grup band barunya hari Senin lalu di Yogyakarta merupakan debut setelah meluncurkan album baru pada bulan Oktober tahun 2003 kemarin. Exotic sendiri sebenarnya sudah Lilo dirikan sejak tahun 2001 silam bersama rekannya bernama Simon. Ketika itu Lilo masih tergabung bersama Katon Bagaskara dan Adi Adrian di Club Project. Bagaimana perasaan Lilo untuk pertama kali tampil di depan publik bersama grup band barunya? Kita biasa-biasa aja karena bukan biasa-biasa dalam artian memang ini show diundang, jadi bukan konsep dari kita. Di tengah kesibukannya, diva pop Indonesia Krisdayanti masih menyempatkan diri menghadiri pengajian. Acara yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Ilmu dan Zikir Ar-Rahman, Meruya, Jakarta Barat sengaja mengundang Yanti dan suaminya Anang dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Sebagai penceramah, hadir Ustadz Arifin Ilham. Meski mengaku tidak begitu pintar mengaji, Yanti dan Anang merasa senang memenuhi undangan pengajian yang juga dihadiri oleh artis lain seperti Rita Dina Kandi, Lilis Karlina, dan Anwar Fuadi. Terus terang saya nggak pinter ngaji gitu loh. Cuman saya senang, apalagi rumah saya juga suka buat tempat pengajian, walaupun nggak pengajian rutin ibu-ibu, tapi ada pengajiannya om saya, ada juga yang dari pesantren saya di Jawa Timur. Selain di sini, apakah Yanti mempunyai tempat untuk pengajian rutin? Tiap Jumat ada pengajian, cuman dari saya cuman di masjid ini, di tempat ini, tapi setiap Jumat saya adain. Iya, kadang hadir, kadang nggak, kadang waktunya itu kan justru pas weekend, pas saya di luar kota kebanyakan.
Yanti sempat menyumbangkan suara merdunya di hadapan ibu-ibu majelis taklim ilmu dan zikir ar-Rahmat. Ia juga menyalurkan sumbangan untuk anak-anak yatim piatu yang hadir dalam pengajian itu. Kira-kira adakah hikmah yang Yanti petik dari pengajian itu?